Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Jumpa lagi di tema 9 subtema 3 Manusia dan Benda Lingkungannya, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simaklah pembelajaran yang Ibu akan tampilkan kali ini. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti membutuhkan air dan udara. Tahukah kamu, air dan udara termasuk zat tunggal atau campuran? Air merupakan zat tunggal, sedangkan udara merupakan zat campuran karena tersusun dari berbagai macam gas. Materi. Materi terdiri dari zat tunggal, yang mana zat tunggal tersebut terdiri atas materi yang sejenis. Contohnya yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan materi juga terdiri dari campuran. Campuran merupakan gabungan dari dua materi atau lebih. Contohnya yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah Ibu jelaskan apa pengertian dari materi, zat tunggal maupun campuran. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Perhatikan gambar iklan di bawah ini. Setelah kalian memperhatikan, produk yang ditawarkan pada gambar iklan tersebut adalah air mineral kemasan. Perhatikan di sebelah kiri kalian. Unsur yang terdapat dalam iklan tersebut adalah nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Sedangkan iklan di samping cukup informatif, menarik, dan memiliki kalimat yang singkat, jelas, dan padat, sehingga para pembaca bisa dan memahami apa produk yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk iklan media cetak. Bentuk iklan media cetak terdiri dari dua, yaitu iklan baris. Iklan baris merupakan iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris ada 6, yaitu terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Ciri yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang akan ditawarkan, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi oleh pembeli. Ciri yang terakhir yaitu tidak menggunakan ilustrasi grafis.
Kalian bisa memperhatikan contoh iklan baris di samping kiri kalian. Ada penjualan laptop dan ada pendaftaran tentang kursus bahasa Inggris. Sedangkan bentuk iklan media cetak yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom merupakan iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-cirinya ada 3 antara lain yaitu terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bagan dan kata-kata. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh 1 halaman koran. Ciri yang terakhir yaitu berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, ataupun ucapan terima kasih. Contoh dari iklan kolom antara lain yaitu kalian bisa melihat di samping kiri kalian. Sudah paham kan bentuk iklan dari media cetak? Selanjutnya yaitu iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita, ucapan selamat, dan lain sebagainya. Kalian perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah contoh iklan duka cita. Yang kedua yaitu iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan suatu barang, misalnya iklan barang. Perhatikan contoh di bawahnya. Ini merupakan iklan makanan siap saji. Sedangkan iklan berdasarkan isinya yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat contoh iklan layanan masyarakat di bawah ini. Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Gambar tersebut merupakan gambar tentang iklan layanan nasional. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu hidup rukun. Persatuan dan kesatuan harus kita terapkan baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, agar kita tetap hidup rukun antar sesama. Apabila persatuan dan kesatuan tidak kita jaga, maka akan menyebabkan beberapa sebab dan akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, maupun negara. Mari kita rinci atau kita simak satu persatu apa sebab dan akibatnya. Di lingkungan rumah, apabila persatuan dan kesatuan tidak kita terapkan, maka akan terjadi pertengkaran di lingkungan keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, serta kurangnya keakraban di dalam keluarga. Sedangkan di lingkungan sekolah yang akan terjadi yaitu
sombong, dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan akan terjadi yang namanya tawuran. Sedangkan di lingkungan masyarakat, yang akan terjadi yaitu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Sedangkan di lingkup negara yaitu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, serta melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Ini merupakan salah satu contoh dari beberapa sebab dan akibat yang ditimbulkan apabila persatuan dan kesatuan tidak kita terapkan baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, maupun negara. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Di sini Ibu akan membahas kembali tentang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Sedangkan distribusi yaitu kegiatan untuk penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, orang yang melakukan produksi itu disebut produsen, dan orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tujuan dari distribusi yaitu untuk menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai yang disebut dengan konsumen. Sedangkan konsumsi merupakan tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, ketiga kegiatan ekonomi ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena ketiga kegiatan ekonomi ini akan memuaskan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar iklan berikut ini. Iklan ini mempromosikan karya seni berupa payung lukis yang merupakan kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Seni rupa daerah adalah cabang dari seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lainnya. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan, tapi ini Ibu ingatkan kembali apa saja contoh dari karya seni rupa daerah itu. Karya seni rupa daerah terdiri dari 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi, contohnya yaitu kain batik, kain songket, kain tenun, lukisan, dan lain-lain. Ini Ibu contohkan hanya beberapa saja.
Sedangkan contoh karya seni rupa 3 dimensi terdiri dari ukiran kayu, keramik, patung, dan gerabah. Itu contohnya, kalian bisa lihat di bawahnya, itu merupakan contoh karya seni rupa 3 dimensi. Selain itu, jenis karya seni rupa daerah dibagi menjadi 2. Ada seni rupa murni, yaitu karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contohnya lukisan dan patung. Sedangkan seni rupa terapan merupakan karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan, contohnya yaitu batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Itu merupakan perbedaan antara jenis karya seni rupa daerah murni dan karya seni rupa daerah terapan. Pastinya, jenis karya seni rupa daerah ini memiliki ciri-ciri dan fungsi. Apa saja ciri-ciri dan fungsinya? Ciri-ciri karya seni rupa daerah antara lain yaitu 1. Bersifat kedaerahan. 2. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Misalnya yaitu mengandung simbol-simbol dan bermakna. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Sedangkan fungsi karya seni rupa daerah dibagi menjadi 2, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Adapun fungsi sosialnya yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Itulah ciri-ciri dan fungsi dari karya seni rupa daerah. Mungkin sampai di sini pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Tetap belajar yang rajin agar kalian menjadi anak yang pintar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.